Yang pertama logos, yang kedua etos, yang ketiga patos. Ini bahasa filsafat ya, tidak apa-apa ya. Kalian roaming sedikit, tidak apa-apa, nanti tak jelaskan. Logos itu kemampuan berpikir. Jadi menjelaskan, menguraikan sesuatu secara masuk akal. Nah, itu logos namanya. Kalau kita kemampuan logosnya tidak bagus, ya ingin ngomong A tapi karena kacau tata bahasanya orang memahaminya B. Nah, ini syarat logos ini ya harus latihan, harus sering-sering belajar cara memahami, cara mengekspresikan dengan pas. Ini logos namanya. Yang kedua etos. Kalau etos itu kompetensi pribadi kita, kapasitas kita. Jadi kita ini menyampaikan sesuatu dengan jalan yang cocok sesuai dengan norma-norma yang ada di sekeliling kita. Nah, ini etos namanya. Jadi jangan nabrak norma. Berarti apa? Jangan ngajak pada kebaikan dengan jalan yang buruk, dengan jalan maki-maki, dengan jalan menjatuhkan harga diri kita, dengan jalan menjatuhkan aib. Nah, ini berarti tidak etis. Kita tidak punya kapasitas etos namanya. Yang ketiga patos. Patos itu perasaan. Bagaimana kita bisa menyentuh hati. Jadi kita bisa menyentuh pikirannya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, kalimat-kalimat ajakan kita itu balik. Balik itu nyenggol. Oh, tersentuh sekali saya dengan kalimatnya, kata-katanya, ucapannya. Nah, logos bisa dilatih, etos bisa disesuaikan, mengikuti norma. Tapi patos ini harus dibudayakan, dihidupkan dalam diri kita. Jadi ini kalau istilahnya Gandhi itu, hidupkan ideal yang ingin kamu hidupkan. Jadi kalau kita ingin orang itu, ingin menasihati orang biar dia jujur, ya kita harus jadi orang jujur dulu. Kita ingin menasihati orang biar dia toleran, kita sendiri sudah harus termasuk orang yang toleran. Ini memudahkan patos, nyambung. Kayak teman-teman misalnya waktu liburan terus di rumah lihat adikmu main HP terus kamu marahin. Mbok ya tiap hari itu jangan pegang HP saja, pegang-pegang buku kayak. Tapi kita sendiri tiap hari begitu, pegang HP juga tiap hari, tidak akan nyambung, tidak akan menyentuh dia. Jadi maka mungkin jalur etis, jalur logosnya masuk, tapi jalur patosnya dia tidak akan tersentuh dengan itu. Karena kita sendiri pelaku kesalahan yang sama yang kita ingatkan. Kayak kita ini pembohong, nasihati orang jujur. Yo, sampai jadi orang yang jujur lah. Sampai sendiri tiap hari bohong kok nasihati saya untuk jujur. Ini ada cerita tentang Gandhi tadi yang menarik, sering saya kutip. Satu ketika ada ibu-ibu yang minta nasihat pada Gandhi karena dia punya anak, masih kecil anaknya tapi punya sakit parah. Yang sakitnya ini dia tidak boleh makan garam. Nah, ibu-ibu ini menghadap ke Gandhi karena ibu ini putus asa, anaknya dinasehati dengan cara apapun tidak masuk. Tetap dia tidak mau makan kalau dalam menunya tidak ada garamnya. Begitu datang pertama Gandhi bilang, wah, saya hari ini tidak bisa Bu memberi nasihat anak ibu. Ibu kembali saja minggu depan. Nah, karena ibu-ibu ini sangat ingin anaknya bisa tercegah dari makan garam, dia setia. Minggu depan balik lagi ke Gandhi. Sama Gandhi tidak diapa-apain anak ini, cuma dilus-lus punggungnya, Mbok nak, kamu Mbok jangan makan garam biar penyakitmu tidak tambah parah. Ngomongnya itu saja, dan setelah itu anak ini tidak makan garam lagi sudah. Ibunya ini heran. Minggu selanjutnya datang ke Gandhi, wahai Gandhi, Mbok saya minta resepnya. Kok bisa sampean menasehati sekali ngomong langsung masuk? Terus Gandhi bilang, gini loh Bu, waktu ibu dulu pertama kali minta nasihat saya
saat itu saya masih makan garam. Jadi kalau saya masih makan garam, kok nasihati anak ini untuk tidak makan garam, tidak nyambung. Kalau radio itu frekuensinya tidak sinkron, tidak akan masuk. Maka saya suruh ibu kembali lagi minggu selanjutnya, karena setelah itu saya puasa makan garam. Nah, setelah puasa makan garam seminggu ini lumayan lah, sudah masuk daya tangkal garamnya. Baru kalau nasihati anak yang tadi harus tidak makan garam lebih mudah dituruti. Nah, ini satu ilustrasi ya, bagaimana kalau kita ingin masuk yang kita omongkan balik, menyentuh orang sehingga terbuka kesadarannya, ya terlebih dahulu kita harusnya orang yang sadar. Apa kalau tidak begitu, tidak bisa ceramah? Pak, bisa. Kalian ya toh ya bisa. Kalian kan bisa khutbah apa kultum. Wahai teman-teman dalam kultum ini, saya mengingatkan bahwa tahajud itu utama. Kita sendiri tidak pernah tahajud. Bahwa bisa menasehatinya tapi tidak menyentuh. Yang diberitahu ya sambil lalu saja, lewat saja. Nah, ini namanya tidak patos. Nah, jadi gimana Pak cara mengingatkan orang? Ya ingatkan saja semampu kita, sambil kita sendiri adalah orang pertama yang harusnya menjalankan yang kita peringatkan tadi. Berarti kalau tentang toleransi, kita tunjukkan bahwa saya ini sedang mengupayakan toleransi selama ini. Saya toleran dalam hidup saya, sehingga nasihat untuk toleran itu masuk ke dimensi patosnya, tidak sekedar logos dan etosnya. Baik, jadi itu untuk yang pertama ya. Jadi cara kita, kalau bahasa hari ini dakwah, tapi tidak sekedar untuk diimitasi, tapi sekaligus untuk menginspirasi. Jadi biar orang melihat kita, meskipun kita tidak ngomong, dia langsung terinspirasi. Oh, yang seperti itu baik. Tidak perlu menyuruh orang ngomong sopan. Ayo kita ngomong yang sopan saja. Nanti orang lihat kita, indah ya kalau ngomong sopan seperti itu. Saya tak latihan ngomong sopan. Kadang-kadang kan kita nyuruh orang ngomong sopan, tapi kitanya sendiri tidak sopan. Oh, dasar kamu orang yang kalau ngomong itu mbok yang sopan, congornya itu mbok yang dijaga misalnya. Nah, itu kan ya kita sendiri begitu, gimana orang mau mengikuti kita. Jadi naik ke level patos. Yang kedua, Mbak tadi tanya tentang reporter. Pak katanya nggak boleh bongkar aibnya orang, Pak. Saya reporter ini, Pak. Gimana kalau nggak bongkar aibnya orang? Nanti beritaku nggak ditengok orang. Yang pertama, tentu saja jurnalisme itu ada kode etiknya. Dan saya yakin kode etik itu sudah dirumuskan dengan pertimbangan yang sangat detail, tidak sekedar untuk membongkar aibnya orang. Pasti di situ ada misi, ada tujuan. Mungkin untuk kepentingan orang banyak. Tidak sekedar kepentingan pribadi, kamu balas dendam sama musuhmu. Kalau kamu nulis, Pak, saya mau nulis betapa teman saya ini jahat, curang, masa sabun saya dihabiskan misalnya. Nah, itu urusan pribadimu kan tidak mungkin kamu posting di mediamu, jurnalmu. Yang kamu posting kan yang ini mungkin kejahatan, kesalahannya orang yang berdampak luas, yang itu mungkin orang harus tahu detailnya biar dia tidak terjebak oleh, tidak jadi korban oleh kejahatan yang sama dan lain sebagainya. Itu pasti ada nilai kode etiknya. Tidak semata-mata bongkar aibnya orang yang kamu benci. Jadi bukan media hibah ya, tapi media yang mengedukasi, menjelaskan fakta. Itu pun ya tetap harus agak hati-hati menjelaskannya, karena kalau tidak hati-hati juga urusannya bisa penjara. Sekarang kan undang-undang ITE itu kaku, keras sekali. Nanti kalau orangnya tersinggung, kita sebut namanya, bisa kita yang kena. Maka harus sangat hati-hati untuk yang aspek jurnalisme ini. Jadi ya memang boleh, bahkan kadang dalam konteks tertentu kita mencontohkan, wahai anakku, kamu jangan jadi orang zalim ya seperti Fir'aun. Itu kan tidak, wah Pak Faiz ini menghibah Fir'aun ini, masa ya tidak begitu. Ini kan memang memberi pelajaran untuk biar tidak ditiru, biar tidak diikuti yang jelek-jelek ini tadi ya.
Baik, ini apalagi teman-teman dakwah kan komunikasi itu pastinya harus punya keahlian di situ. Keahlian untuk tahu mana yang bisa ditampilkan, mana yang jangan ditampilkan, mana yang kategori bongkar aib, mana yang kategori mengekspos fakta biar orang tidak jatuh ke lubang yang sama dan lain sebagainya. Oke, itu untuk pertanyaan kedua. Yang ketiga, ini pertanyaannya dua tadi kalau saya tidak salah, tentang politik identitas. Jadi apa sih Pak jeleknya politik identitas? Itu kan biasa orang punya identitas. Jadi politik identitas itu disebut negatif karena memanipulasi identitas yang dimiliki diarahkan untuk keuntungan-keuntungan yang tidak relevan dengan identitas itu sendiri. Politik identitas itu misalnya kalian punya tetangga dosen misalnya. Statusmu sebagai tetangganya dosen ini kamu manfaatkan untuk ngancam temenmu misalnya. Ayo kalau kamu tidak ngasih uang padaku, nanti tak laporkan dosen-dosen ini tetanggaku ini. Atau bukan tetangga lah, saudaramu misalnya. Saya punya saudara polisi loh. Identitasku sebagai saudaranya polisi ini dimanfaatkan untuk apa? Ini namanya politik identitas. Jadi menggunakan identitas yang kamu miliki tidak proper sesuai ranahnya. Makanya kemudian muncul kritik, loh agama itu untuk apa, dalam konteks apa? Kok dijadikan alat politik untuk menjustifikasi kekuasaan atau untuk menjatuhkan kekuasaan? Ini namanya politik identitas. Jadi agamanya diposisikan jadi alat saja. Padahal agama kan harusnya jadi tujuan, jadi yang mewarnai hidup kita. Tapi dia hanya kita jadikan kendaraan untuk kepentingan kita. Nah, ini politik identitas yang pakai agama. Nanti ada politik identitas yang pakai status sosial, misalnya status kejawaannya atau status sebagai, mumpung saya statusnya sekarang dosen dan lain sebagainya. Jadi menggunakan yang tidak seharusnya. Disitulah problem dari politik identitas. Sekarang banyak sebenarnya pandangan-pandangan semacam itu. Termasuk pluralitas tadi. Kalau digunakan untuk kepentingan-kepentingan legitimatif yang tidak relevan dengan situasinya. Jadi memanfaatkan isu pluralitas untuk legitimasi kuasa seperti pertanyaan tadi, itu juga masalah. Sederhananya masalah itu terletak pada yang didahulukan adalah kepentinganmu, keinginanmu, ambisimu. Itu persis mahasiswa ketika dia belum punya pacar, dalilnya wala taqrabuz zina. Begitu punya pacar, dalilnya ganti, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi ini mirip seperti tadi pluralisme untuk melegitimasi kuasa. Jadi pluralismenya, agamanya, ayatnya, posisinya hanya menjustifikasi kepentingan kita. Jadi mentang-mentang sudah punya pacar sekarang ta'aruf, Pak, ta'aruf, ada perintahnya Al-Quran. Tapi yang belum punya pacar dalilnya wah itu zina Pak, wala taqrabuz zina. Nah, ini kepentinganmu dulu yang bunyi, bukan hakikat ranahnya itu sendiri, bukan pluralismenya, bukan ayatnya, bukan kalau tadi agama ya agamanya. Ini yang dipermasalahkan, sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Oh ya, bagaimana upaya meminimalisir radikalisme agar tidak masuk ke kita? Tadi sempat saya singgung sedikit ya. Yang pertama, yuk kita ini jadi orang yang berkepribadian, bermental kuat.
Yakinlah dengan kebenaranmu meskipun tetap menerima kalau ada yang berbeda. Waspada kalau ada yang merusak. Ini PR kita bareng-bareng. Manusia itu meskipun hebat, dia terbatas. Terbatas dalam arti kita ini tidak tahu segala hal. Ya memang harus tangguh, tapi kadang-kadang juga ada momen-momen kita lemah. Kalau Salatiga ini sudah jadi kota paling toleran, saatnya konsolidasi yang kompak, saling mendukung, saling menguatkan. Kalau memang ada yang harus dibendung, bareng-bareng dibendung. Kok ada indikasi, wah temanku ini terkontaminasi, saling peduli. Rumus-rumus tadi hidup bersama yang saya sampaikan di depan tadi, ayo kita hidupkan. Jangan egois. Yang penting saya sudah selamat ya sudah. Yang penting saya sudah nyaman ya sudah. Enggak. Bila perlu, Salatiga ini tidak hanya hebat dalam dirinya bahwa dia sudah toleran, tapi juga bisa menularkan kehebatan toleransi itu ke tetangga-tetangga kotanya, tetangga kabupatennya. Nah ini lebih hebat. Kalau sekedar hebat dalam dirinya, ini mistik. Kalau bisa membuat yang lain turut hebat, ini profetik. Ya saya pakai istilah mistik dan profetik ya. Kayak sufi itu kan hebat, tapi sufi itu mengejar pencerahannya sendiri, mengejar kasaf ma'rifatnya sendiri. Kalau sudah mencapai puncak dekat dengan Allah ya sudah. Beda dengan Nabi. Nabi itu memuncak kasaf ma'rifat paling tinggi, paling dekat dengan Allah, tapi peduli dengan umatnya, tidak berhenti di situ. Nah, maka Salatiga yang sudah bagus berarti tinggal mempertahankan yang kompak, saling mendukung. Jangan menggantungkan misalnya, itu kan tugasnya kiai-kiai Pak, itu kan tugasnya wali kotanya Pak, itu kan. Ya kita seperti saya bilang tadi ya, ayo selalu menanyakan diri kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada temanku, pada kabupatenku, pada. Ini akan membuat situasi kondusif, kita akan tangguh sebagai masyarakat. Nah ini tentu saja tugas kita bersama, bareng-bareng, saling mengingatkan. Karena kalau tugas orang per orang, orang itu lemah, kadang khilaf, kadang lupa, kadang kepeleset dan lain sebagainya. Tapi kalau saling mendukung enak. Jadi apa selanjutnya, kompaklah, saling mendukung, saling menguatkan, syukur-syukur bisa menular ke yang lain. Baik, saya kira itu pandangan tentang pertanyaan ketiga tadi. Baik, terima kasih Pak Faiz. Selanjutnya kita bakal buka sesi tanya jawab yang kedua. Yang ingin bertanya, semangat sekali nih ya. Mungkin yang sebelah kiri, yang paling belakang, untuk masnya itu, yang tangan dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Faiz, mohon izin bertanya terkait terhadap hubungan yang tidak sehat itu tadi termasuk mengontrol, memanipulasi. Padahal dalam kenyataannya sebuah ilmu politik dan ilmu retorika itu adalah bagaimana seni seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan saya juga pernah dengar Rasulullah itu sendiri pernah bertanya, ada seorang pemuda yang mau masuk Islam tapi dia tetap ingin berzina. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa apakah kamu akan senang misalkan ibumu melakukan zina, kemudian saudaramu melakukan zina. Akhirnya pemuda itu dan itu tidak melakukan zina, dan itu termasuk retorika. Nah, yang mau saya tanyakan itu mengapa mempengaruhi dan mengontrol itu termasuk hubungan yang tidak sehat. Padahal dengan mengontrol orang itu mungkin nanti bisa menyehatkan, walaupun terkadang juga bisa mempengaruhi orang
dengan kepentingan sendiri seperti jawaban ketiga. Dan bagaimana caranya untuk kita menyikapi orang yang menggunakan retorika dan ingin memanipulasi kita, serta bagaimana apa saja yang kita perhatikan misalkan kita ingin menggunakan retorika yang akan mempengaruhi yang lain. Seperti itu, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, jawab langsung aja ya Mas, biar tidak lupa. Satu-satu, singkat-singkat saja. Yang pertama, mengontrol dan memanipulasi itu diawali dari asumsi akulah yang pasti benar, maka kamu harus ikut aku. Asumsinya ini. Bahkan tadi yang sampean contohkan tadi, Rasulullah itu kan gak langsung pokoknya kamu jangan zina, harus ikut aku, Nabi ini sopo. Kan tidak begitu Rasulullah. Dia menyadarkan, ayo kalau kamu masih ingin zina, gimana kalau ibumu yang dizinai orang, kalau anakmu, saudara perempuanmu. Nah ini kan orang sadar, iya ya. Rasulullah pun tidak ingin memanipulasi, tidak ingin mendominasi, mengontrol, tidak, menyadarkan. Jadi cara berpikirnya bukan cara berpikir kebenaranku harus kamu ikuti ya. Pokoknya mau tidak mau kamu harus ikut. Tidak. Kalau memang ingin orang mengikuti kita, ayo kita berusaha menyadarkannya, mengingatkannya. Nanti urusan dia ikut apa enggak ya monggo. Makanya tadi Rasulullah itu kadang dakwah juga tidak sukses. Ada momen-momen misalnya ketika di Taif, ketika berdakwah beliau dilempari batu, dikejar-kejar. Nah sampai beliau nanti ada munajatnya, ada cerita-cerita yang luar biasa saat itu sampai malaikat saja ingin membalik daerah Taif biar semua orang terkubur di situ. Nah ini cerita-cerita bagaimana bahkan Rasulullah pun tidak ingin memanipulasi orang. Beliau ingin menyadarkan saja, menunjukkan bahwa yang benar ini loh. Nah bagaimana kita menghindari dominasi manipulasi orang? Yang pertama selain mental yang tangguh, yang kedua tentu saja jangan berhenti belajar. Orang itu gampang dibohongi, gampang dikendalikan, dimanipulasi ketika dia tidak ngerti, tidak tahu. Kayak saya bilang tadi ya, misalnya tadi saya di banyak presentasi saya bilang ini menurut pendapatnya Imam Ghazali ini. Misalnya saya ini ngawur saja bilang Imam Ghazali, itu kalian kan juga tolak-tolak saja, mesti pas Yesus. Karena apa? Kalian nggak ngerti ilmunya, kalian nggak tahu pasti. Coba kalian banyak belajar yang ngerti. Nggak ada Pak, saya sudah ngaji Ihya sampai kata nggak ada bunyi kayak gitu. Kalian nggak bisa dimanipulasi. Kenapa? Ilmu. Maka semakin tangguh kalian dari dominasi dan manipulasi ketika ilmumu bertambah banyak, wawasanmu nambah terus. Kamu tidak mudah dibohongi akhirnya. Makanya kunci kesuksesan dunia itu ilmu, kunci kesuksesan akhirat itu ilmu. Berarti apa? Jangan berhenti belajar. Terus tambah wawasanmu, belajar terus. Berarti apa? Semakin sempit wilayah orang bisa memanipulasi, mendominasimu. Semakin kamu belajar, wilayah itu tambah sempit. Kenapa kok kita mudah dibohongi oleh hoax? Ya sama jawabannya. Karena tadi kita tidak tahu, maka kita mudah dimanipulasi. Dan mental kita tidak kuat. Begitu ada berita kita langsung terpengaruh. Harusnya kan ada pengaruh masuk ya kita menata. Oh enggak, saya cek dulu ya. Pak Faiz kok bilang Imam Ghazali. Coba saya ceknya di kitab Ihya, apa ada benar begitu? Enggak ada, hoax itu berarti. Itu loh. Semangat ini yang hari ini kita sering hilang. Semangat nambah wawasan dan semangat mental yang tangguh, yang tidak mudah terpengaruh sebelum membuktikan sendiri. Nah, ini penting untuk teman-teman apalagi yang masih mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh jadi sosok yang penurut. Disuruh apa saja nurut. Saya itu kadang baca skripsi atau tesisnya teman-teman itu capek. Kalimatnya selalu awalnya ada menurutnya. Menurut Mengkolis Majid, menurut ini, kabeh menurut. Dan di akhir paragraf itu mesti ono footnote-nya. Nah ini kapan mikir sendiri dia? Selalu menurut. Mahasiswa kok nurutan ini gimana mikir? Kapan dia punya ide, punya gagasan sendiri? Selalu isinya mengikuti, menurut.
Jadi kadang saya membaca skripsi atau tesis itu rasanya kayak baca clipping. Dari buku ini diambil, dari buku itu diambil, taruh bawahnya dari buku itu. Yang dari penulisnya sendiri tidak ada. Dari yang nulis ini sebelah pendapatmu sendiri mana tidak ada. Isinya pokoknya hanya ngutip saja. Nah sekarang yuk mulai latihan berpikir sendiri. Bukan berarti tidak boleh mengutip. Yuk kutipan itu sebagai pendukung gagasanmu, sebagai argumen, sebagai bukti bahwa kamu tidak ngawur ngomongnya. Nah, jangan dibalik. Kamu yang membenarkan kutipan, kutipan yang membenarkan gagasanmu. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan tadi. Oke, baik, selanjutnya mungkin satu jawab Mas ya. Satu pertanyaan terakhir yang paling semangat. Siapa ya? Oh ya, itu Mbaknya tadi bertanya. Ya, jadi iya Mbak. Mohon Mas. Iya, kan depan. Nah, ini Mas. Nah, itu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Yin Karima ingin bertanya. Jadi tadi kan disampaikan oleh Pak Faiz kalau toleransi, keberagaman atau tasamu itu kan ada 5 arti: memudahkan, murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan yang terakhir adalah memberi tempat. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan memberi tempat itu, menurut Pak Faiz, apakah ada batasan tempat yang harus kita beri? Dalam artian, apakah ada batasan dalam toleransi? Dan semisal iya, seberapa batas toleransi sehingga fastabiqul khairat itu bisa optimal? Seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Baik. Langsung saya jawab ya. Tempat di situ bukan berarti kayak saya duduk ini terus silahkan monggo duduk di sebelah saya. Memberi tempat itu dalam arti menerima kehadirannya. Jadi menerima bahwa dia ada. Tidak punya pikiran sebaiknya dia tidak ada saja atau saya musnahkan saja. Nah ini bagian dari tasamuh. Dan itu nanti ada ayatnya kan, Al-Quran bilang fafsahu yafsahillahu lakum. Longgarkan saudaramu, kasih dia tempat. Itu biasanya dipakai orang jadi dalil untuk waktu kenduri apa lagi tahlilan itu terus disuruh ngasih tempat minggir. Harafiahnya memang itu, tapi maksudnya dalam kehidupan sosial, beri ruang bagi saudaramu untuk berekspresi sesuai keyakinannya. Jadi silahkan saja. Kayak kalian juga kan mungkin misalnya nanti kalian ke luar negeri itu kan di sana mayoritas non muslim, kalian yang muslim sendiri. Nah sama orang sana saya pernah ngalami itu, memang disediain tempat, silahkan. Saya dulu pernah sempat ke Kanada, ke Singapura itu di kampusnya tidak ada masjid, tapi begitu waktunya Jumatan dipersilahkan menggunakan salah satu ruang kelas bagi mahasiswa-mahasiswa muslim di situ untuk Jumatan. Nah, ini salah satu contoh bahwa keberadaanmu diakui, bahkan difasilitasi semampu mereka juga. Jadi tidak dinafikan, tidak terserah saja orang Islam biar nyari-nyari tempat sendiri, urusannya mereka, saya tidak butuh itu misalnya. Nah bukan begitu, memberi tempat itu menyediakan. Nah kemarin kan beberapa kali ada kasus itu kan yang tentang pembangunan gereja dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang dalam Al-Quran itu kan ada ayat fafsahu yasafillahu lakum tadi. Jadi beri tempat, silahkan dia berekspresi, asal ya memang tidak menzalimi kita, juga tidak nabrak kita. Misalnya mereka ingin beribadah di tempat mereka sendiri, di tanah mereka sendiri dan lain sebagainya, ya monggo saja. Itu haknya mereka. Yang tidak boleh mempersulit, menghalang-halangi. Itu kan tadi definisinya, memudahkan, murah hati, tidak jual mahal pada mereka dan lain sebagainya. Nah, barang siapa memudahkan saudaranya, Allah akan memudahkan hidupnya. Kan ada hadis yang bunyinya seperti itu. Ayo kita mudahkan, tidak mempersulit. Toh mereka tidak menghalang-halangi kita untuk juga menjalankan keyakinan kita. Mereka juga tidak memerangi kita. Mereka juga tidak mengusir kita dari rumah-rumah kita seperti ayat tadi.
Jadi mari itu tadi yang rumus minimal tadi, koeksisten. Kita bisa hidup bareng dia. Ini namanya koeksisten. Dan ini standar minimal. Kalau minimal ini saja tidak bisa, ya berat. Hidup bersama kita rasanya akan panas, tidak enak. Apalagi nanti kalau ada saling dendam-dendaman. Wah, aku di sana dipersulit, mentang-mentang aku minoritas. Awas nanti kalau di daerah sana, kamu yang minoritas juga, yang aku mayoritas, kamu akan aku persulit. Kalau hidup dengan logika saling mempersulit seperti ini, kita semua akan berat. Jadi mari hidup saling tasamuh tadi, saling toleran. Yo minimal lakum dinukum waliyadin, saling memberi ruang, tapi agamamu agamamu, agamaku juga agamaku. Tapi kalau bisa pro-eksisten. Kita berdua dalam perbedaan ini, mari produktif. Mari menghasilkan kebaikan-kebaikan yang menguntungkan untuk hidup bersama kita. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Itu sudah terakhir tadi ya. Masih banyak pertanyaan. Saya tidak tahu, mungkin banyak tanya karena diumumkan ada hadiahnya apa enggak. Alhamdulillah ada Pak. Yang bertanya. Ya nanti yang tidak sempat tanya sudah angkat tangan, nanti dapat hadiah juga. Foto. Siapa? Iya. Baik. Selanjutnya silakan Mbak Faiz pilih dari empatnya tadi untuk 3 penyanyi terbaik. Tiga penanya terbaik, jadi baik semua saya ya. Yang paling buah gitu Pak. Ya tadi ya sudah. Yang paling pertama tadi Mas apa yang tanya? Kemudian yang